Pertanyaannya, apakah semua orang beriman akan melewati neraka? Jawabannya iya, ya. Tetapi melewati di atasnya, bukan masuk ke dalam. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, "Ma minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka tersebut. Nanti di mahsyar kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita neraka dihadapkan di depan mata kita dengan kobaran-kobarannya, dengan gemuruhnya, letupan-letupannya, itu akan disaksikan oleh semua orang. Orang-orang kafir akan masuk dalam neraka tanpa hisab, tidak ditimbang lagi amalnya, karena memang dasarnya tidak ada manfaat amal-amal yang telah mereka kerjakan. Semua amal baik yang dikerjakan oleh orang kafir selama di dunia, baik di pandangan agama Allah, misalnya dia bakti dengan orang tua, dia jenguk orang sakit, dia bersedekah, ya, dia bantu orang susah, ini kan dalam agama Islam baik, maka tetap Allah nilai, tapi dihabiskan di dunia. Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kebahagiaan dalam rumah tangga, Allah bukain pintu rezeki di dunia untuk menghabiskan semua, ya, amal-amal baik tersebut di dunia dan tidak akan diberikan balasan di akhirat. Maka ada orang yang masuk neraka tanpa hisab, itulah orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, ini langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Ada orang yang akan ditimbang dulu amalnya, yaitu orang-orang mukmin yang masih banyak dosanya, dikenal dengan usatul mukminin, ditimbanglah amal-amalnya. Ada juga orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang kita harapkan, semoga Allah masukkan kita di antara golongan mereka. Ini karena orang yang sibuk dalam keseharian di dunia, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, tidak ada celah dalam hidupnya untuk melakukan pelanggaran, sangat berprestasi. Mirip dengan orang kalau di perusahaan selalu datang on time, kerjakan pekerjaan dengan baik, prestasi. Nah seperti itulah dalam ibadah, dia berprestasi, tidak ada pelanggaran agama dalam hidupnya. Nah orang-orang seperti ini setelah para nabi-nabi, mereka akan masuk surga tanpa hisab, ya. Karena mereka tidak ada yang perlu ditimbang amal-amal buruknya, karena memang tidak ada dosanya. Mereka selalu mengikuti dengan istighfar setiap harinya, mereka menjauhi dosa-dosa besar dan segala macam hal. Nah ini poinnya. Nah, tetapi untuk menuju ke surga akan dibentangkan sebuah sirat atau jembatan di atas neraka, yang disebutkan dalam banyak hadis, ya, dia lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, licin, gelap, dan Allahu alam berapa lama orang akan melewatinya. Ada golongan pertama yang melewatinya itu seperti kilat, sangat cepat, karena amal yang luar biasa yang mereka miliki, amal solehnya yang sangat banyak. Semoga Allah jadikan kita termasuk ini insyaallah. Ada orang yang seperti kecepatan kuda, ada orang seperti burung terbang, ada orang seperti yang berlari, ada orang yang berjalan lalu kemudian dia jadi merangkak karena amalnya tidak mampu untuk mendorongnya melewati sirat tersebut, namun dia pun akhirnya berhasil lewat dari sirat tersebut. Dan ada orang yang masuk ke dalam neraka dulu. Nah orang yang masuk neraka dulu adalah orang-orang beriman yang ditimbang dosa sama amal baiknya, tapi dosanya lebih berat daripada amal baiknya. Mereka lewatin sirat lalu jatuh ke neraka sampai dosanya bersih, baru masuk ke dalam surga. Jadi kita semua pasti akan melewati neraka. Hikmah yang sangat besar, walaupun itu orang-orang beriman, mereka lewati neraka agar mereka lihat betapa dahsyatnya siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi nanti pada saat masuk ke dalam surga, kita akan menilai luar biasa surga itu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Hadil Arwah, di surga, di istana seorang mukmin itu akan ada satu pintu, di mana pintu itu dia bisa melihat ke neraka setiap saat. Dia nikmatin surganya semua, tapi ada satu pintu kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Jadi dia bisa melihat siksaan-siksaan yang menimpa ada neraka. Maka dengan itu dia akan selalu mensyukuri bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya umumnya perkataan ahli surga, di antaranya hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada ahli surga nanti, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka semuanya sepakat mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami harapkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam surga. Karena mereka lihat neraka itu, mereka lihat bagaimana perihnya, bagaimana siksanya, bagaimana teriakannya, ya, dan luar biasa gitu ya. Sampai dalam beberapa riwayat berhubungan dengan masalah neraka itu, ahli neraka itu nanti akan terus disiksa dan non-stop, disiksa sampai hangus, sampai belang-belang, sampai rusak tubuh mereka, sampai menghitam, berasap,
lalu kemudian Allah utuhkan lagi kembali, pengutuhan kembali, penciptaan kembali, rusak-rusaknya organ-organ tubuhnya itu juga sudah sangat menyakitkan. Kemudian disiksa lagi, begitu terus sampai tidak ada batasnya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya nanti mereka akan memanggil para malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, sambil mereka mengatakan, tolong mintalah kepada Allah agar datang dan menghisap kami, memeringankan beban kami. Maka malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun, nggak dijawab, dibiarkan saja gitu ya. Sampai setelah itu pun pas tiba masa dijawab yang Allah izinkan, para malaikat dengan sangat keras dan tegas, karena ini ciri penjaga neraka para malaikat ini adalah mereka sangat keras dan kasar. Dalam surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6 Allah sebutkan ciri mereka. Maka mengatakan tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi dengan kalian. Udah, kalian akan tetap kekal di sini di neraka. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka dan Allah Azza wa Jalla tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa abad, berapa miliar tahun kita tidak tahu. Tapi Allah tidak jawab, mereka terus disiksa sampai setelah sekian seumur dunia Allah baru menjawab, ya. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian dalam neraka dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian bicara denganku. Allah punya sifat Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bagi ahli neraka tidak berlaku ini. Yang berlaku adalah innallaha syadidul iqab, Allah maha berat siksaannya. Kenapa selama di dunia diberikan kesempatan untuk taubat tidak mau, diberikan ajaran untuk amal soleh tidak mau, gitu kan? Jadi orang-orang baik tidak mau, maka dihukum. Maka di saat itu mereka pun menangis, kata Nabi SAW, karena sudah putus asa, sampai di tempat keluarnya air mata, keluar darah. Dan sungguh air mata mereka akan tergenang di neraka itu. Kalau seandainya kapal-kapal besar ingin dinaungkan di atasnya, maka akan bisa jalan di atas air mata mereka. Jadi luar biasa dahsyatnya. Jadi nggak boleh teman-teman nganggap remeh, orang muslim kan nanti masuk neraka juga akan keluar nanti masuk surga. Iya, tetapi betapa dahsyatnya siksaan dulu yang dia rasakan, baru dia bisa keluar. Ini pelajaran pertama, bahwasanya nanti kita akan melewati neraka. Tapi orang-orang beriman tujuannya untuk melihat betapa dahsyatnya siksaan tersebut agar menjadi besar, lebih besar lagi nikmat surga pada mereka. Yang kedua, adanya jembatan yang akan dilewatin oleh ahli surga. Nanti ini akan kita bahas ya secara khusus. Nah, saya sekarang sebutkan saja namanya Qantara, ya. Nanti akan disebutkan dalam beberapa riwayat akan kita bahas insyaallah. Yang jelas ini dikatakan kalau lihat bahasa Arabnya hubisu bi Qantara. Dalam bahasa Arab, mereka akan tertahan di Qantara dan diterjemahkan sini jembatan antara surga dan neraka, ya. Nanti seluruh ahli surga yang sudah lolos dari sirat, lolos dari neraka, maka mereka akan tertahan dulu di situ sebelum masuk surga. Tujuannya untuk apa? Nanti di sini dikatakan mereka saling menuntut kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Lalu kalau ada yang bertanya, apa bedanya dengan masalah timbangan amal? Sekarang si fulan A sama si fulan B pernah terjadi cekcok di dunia. Contoh misalnya. Kemudian tidak sempat minta maaf. Anggaplah si A yang salah, si B digunjing, si B difitnah misalnya untuk diambil haknya. Si A ini tidak pernah minta maaf, tidak sempat minta maaf sampai meninggal. Lalu kemudian mereka akan dibangkitkan dan akan, ya, dituntut dan menuntut di timbangan amal pada hari kiamat, ya. Mereka saling menuntut nantinya. Maka si A nanti otomatis akan dihukum oleh Allah SWT dengan cara diambil amal solehnya dibayarkan kepada si B. Si B akan dapat tambahan pahala sehingga menambah derajatnya di surga, gitu ya. Seperti itulah. Itu akan terjadi nanti di timbangan amal, ya. Nah sekarang setelah selesai itu, kalau seandainya si A ini, contoh misalnya dia punya 1000 pahala, si B menuntut karena pernah disakiti di dunia, si A tidak sempat minta maaf, kemudian dipotonglah 100 pahala. Angka ini cuma perumpamaan, ya. Dipotonglah 100 pahalanya si A, diberikan kepada si B. Lalu si B menikmati kelebihan pahala tersebut untuk nambah derajat di surga. Namun si A ini setelah diambil 100 pahala dia diberikan kepada si B, jadi sisa 900. Dicek dosanya cuma 200 misalnya. Lolos juga dia ke surga. Si A juga lolos ke surga walaupun sudah sempat diambil sebagian pahalanya. Sekarang pertanyaannya, si A ini masih pegel nggak? Kan gitu. Karena sempat pahalanya
diambil. Hati manusia begitu. Walaupun orang manusia itu berusaha tulus memaafkan orang lain, karena pernah disakiti itu masih berbekas biasa hatinya, kan gitu. Nah, tujuan qantara, jembatan yang ada di depan surga, untuk membersihkan ini, untuk membersihkan ini. Jadi kalau si A sama si B pernah tuntut-tuntutan di timbangan sebelum sirat, ya kan, sebelum melewati neraka ada sirat, itu ada timbangan amal dulu. Maka nanti pada saat mereka mau masuk ke surga, ketemu si A sama si B nih, ini tadi yang tuntut saya nih, pahala saya diambil. Nah, itu hatinya harus dibersihkan dulu. Inilah fungsi qantara, fungsi jembatan yang ada di depan surga yang bisa menampung seluruh penghuni surga. Di situ khusus untuk membersihkan hati mereka dari sisa-sisa hal-hal yang mengganjal. Ini bukan tujuannya seperti timbangan amal sebelum sirat. Kalau timbangan amal sebelum sirat itu masih ada ancaman ke neraka. Kalau qantara ini tidak ada ancaman ke neraka, hanya untuk membersihkan hati mereka saja. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang yang hatinya sangat bersih, baru bisa, baru kemudian masuk surga. Makanya dikatakan hingga ketika mereka telah dibersihkan dan disucikan, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dendam, baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Di poin ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi, bagaimana rasanya, bagaimana caranya supaya kita merasakan diri kita menjadi ahli surga selama di dunia. Betul-betul antum harus bersih dari segala macam kesalahan dan dosa, baru bisa merasakan nikmatnya iman itu. Kalau mata masih melihat yang haram, telinga masih dengar yang haram, tangan masih menjamah yang haram, masih kemaluan menyentuh yang haram, kaki melangkah tempat yang haram, masih terbuka di tubuh kita hal yang haram, antum tidak akan pernah merasakan kekhusyuan dan kenikmatan ibadah maksimal. Karena memang itu amalnya ahli surga, dia harus betul-betul bersih sekali. Coba praktikin kedepannya, mulai dari pengajian kita sekarang 1 minggu ke depan, coba cek, cross check semua pintu dosa yang masih antum buka, apa saja, coba tutup, beristighfar kepada Allah, dan rasakan pekan selanjutnya bagaimana kenikmatan iman yang dirasakan. Akan beda sekali, kita merasa lebih dekat dengan Allah, kita merasa lebih khusyuk, kita merasa lebih tertarik untuk menambah bacaan Al-Quran kita, dan segala macam hal yang muncul efek daripada iman tersebut. Dan makin kita bersih dari dosa dan pelanggaran, ada tontonan yang haram langsung dialihkan pandangan matanya. Tentu kita bicara setiap pengajian begini dari sekarang ke depan ya, yang lalu-lalu semoga Allah maafkan. Telinganya begitu mau dengar haram langsung dialihkan, tangannya mau jamah yang haram langsung dia tinggalkan. Semua itu akan membuat bertambah iman dia, karena iman bertambah dengan ketaatan, maka makin dia rasakan nikmatnya ibadah yang merupakan amal-amalnya ahli surga. Jadi surga ini betul-betul harus orang yang bersih hatinya ya. Kalau seseorang dari kita masih membuka noda-noda dosa dalam hatinya, itu susah dia merasakan kenikmatannya amalan-amalan ahli surga itu sendiri. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil tentang adanya jembatan di situ. Nanti akan lebih panjang kita jelaskan ini insyaallah ya. Kemudian selanjutnya ya, potongan yang ketiga dari hadis ini luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di genggamannya atau di tangannya, seseorang dari ahli surga lebih mengenal istananya di surga daripada rumahnya di dunia. Ini sumpah yang luar biasa. Seseorang di antara kita teman-teman sekalian, kalau dia punya kos-kosan aja, misalnya dia kontrak, saya yakin walaupun cuma 1 tahun misalnya, gak usah 1 tahun, kita nginap di hotel aja sehari weekend misalnya atau 2 hari Sabtu Ahad, terus kemudian kita keluar dari kamar hotel tersebut, saya yakin kita tidak akan mungkin melupakan itu kan. Pasti kita tahu, oh hotel itu, kamar itu, kita masih ingat. Mungkin seumur hidup kita akan ingat. Bagaimana kalau rumah itu milik kita, yang sudah kita beli, yang teman-teman sekalian sudah Allah karunia rumah yang harusnya disyukuri dan digunakan untuk ketaatan misalnya. Saya yakin kita hafal setiap jengkalnya rumah kita, pintunya di sini, keramiknya ya, granitnya atau marmernya misalnya, atau apalah dekorasinya, kamar AC-nya, semuanya kita hafal mati gitu, luar kepala semua itu. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa Nabi SAW bilang, Nabi bersumpah seseorang ahli surga itu lebih mengenal, dan nanti kita pada saat masuk ke surga nanti, begitu masuk pintu gerbang kita sudah tahu, oh ini istana saya. Dia lebih kenal itu istananya, padahal belum pernah dia masuk sebelumnya, daripada rumahnya di dunia. Pertanyaan, bagaimana bisa sementara kita belum pernah masuk? Nah ini ada jawabannya teman-teman, makanya butuh ilmu.
Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka waktu itu, waktu Nabi SAW sampaikan hadits ini, banyak di antara sahabat yang merasa sedih karena mereka khawatir, gitu kan, bagaimana caranya kita mencintai Allah maksimal supaya Allah cinta, rindu sama kita, dan bagaimana caranya kita menyelamatkan diri kita agar tidak benci apa yang Allah, misalnya kematian atau yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita tidak benci, supaya Allah tidak benci sama kita. Dan itu ternyata dinyatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat Nabi SAW lihat Aisyah sedih, lalu Nabi tanya, kenapa wahai Aisyah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sabda Anda itu membuat kami sedih. Apakah seseorang di antara kami kalau dia takut mati, berarti dia benci bertemu dengan Allah? Kan orang harus mati dulu baru ketemu sama Allah kan? Mati dulu baru ketemu amal-amal salehnya, mati dulu baru kemudian dia masuk ke surganya, kan begitu? Apakah kalau orang takut mati, sekarang semua orang kalau ditanya takut mati, mau mati nggak? Pasti orang mengatakan tidak misalnya. Apakah takut mati itu berarti benci bertemu dengan Allah, sehingga Allah benci bertemu dengan kita? Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu wahai Aisyah. Lalu beliau jelaskan, nah ini jawabannya, kenapa nanti kita di surga lebih kenal istana kita daripada rumah kita di dunia. Ya, ini padahal kita belum pernah masuk. Kata Nabi SAW, kalau orang beriman akan meninggal dunia, detik-detik sebelum ruh kita dicabut, itu Allah akan datangkan beberapa malaikat yang menyampaikan berita gembira. Nanti kita diperlihatkan, tapi yang lihat cuma kita sendiri. Diperlihatkan, ini sholat kamu, ini puasa kamu, ini haji kamu, ini sedekah kamu, ini majelis ilmu, ini. Diperlihatkan semuanya, ini loh. Yang selama ini kita cuma kerjakan, kita tidak pernah lihat fisiknya. Nah ini amal-amalmu ini. Diperlihatkan semuanya dengan izin Allah. Dan diperlihatkan juga balasannya. Ini kadar pahalanya begini, ini kadar pahalanya begini. Kita lihat semuanya. Setelah itu malaikat mengatakan, karena kau berbuat seperti ini semua, maka kau akan masuk surga. Ini loh, istanamu ini. Itu pertama kali kita dilihatkan istana kita di situ. Diperlihatkan secara detail. Ini detik-detik sebelum kita meninggal dunia. Dan kita tidak bisa lagi menghitung dimensi waktunya sama dengan waktu kita di dunia. Ada yang mengatakan durasi antara malaikat datang memperlihatkan dengan mati itu berapa detik, berapa menit, berapa jam. Sementara kadang-kadang orang lagi ngobrol, terus tiba-tiba dicabut ruhnya, detik itu juga dia mati. Nah ini tidak bisa kita jadikan tolak ukur begitu. Dimensi waktunya sudah berbeda, ya. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sudah diberikan bocorannya, kita akan diperlihatkan. Nah mulai saat itu kita sudah mengetahui istana kita. Begitu juga pada saat ya, dia masuk, kata Nabi SAW, saya bacakan dulu hadisnya. Maka pada saat dia lihat karena indahnya surga yang akan dia masuki nanti, dia pun rindu ingin segera mati, ingin bertemu dengan Allah supaya dapat balasan tersebut. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya orang kafir, sebelum dia meninggal beberapa saat akan datang malaikat memperlihatkan semua dosanya, semua pelanggaran agama dan hukuman-hukuman yang sudah disiapkan di neraka. Karena itu dia takut mati, dia benci dengan kematian, dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Nah orang beriman begitu masuk ke kuburan, 3 langkah pengantarnya jalan, mereka masih bisa mendengarkan trompa, suara sendal. Setelah langkah ke selanjutnya sudah nggak dengar lagi. Lalu mereka datang mungkar nakir menundukkan dia, lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dia akan jawab dengan mudah. Setelah itu kata Nabi SAW, akan dibukakan pintu surganya, dia lihat lagi istananya. Di kuburan itu kita akan setiap saat 24 jam lihat terus istana kita itu, tapi belum bisa masuk. Makanya kita hafal di luar kepala, semuanya kita akan lihat. Bayangkan kalau ada orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu, sudah 1000 tahun di kuburan, 1000 tahun dia lihat surganya, kan gitu. Jadi sudah luar biasa dia hafal gitu kan. Maka dia akan melihat, walaupun dia belum bisa masuk, tapi kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, hamparkan permadaninya dari surga di kuburan itu. Kemudian terciumlah olehnya bau wangi surga tersebut. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Makanya diistilahkan kuburan orang beriman itu menjadi taman dari taman surga. Sementara orang kafir lubang dari lubang neraka. Jadi berapa lama pun kita di kuburan, seberapa itulah waktu kita melihat surga kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, memang kita lebih mengenal istana kita di surga dibandingkan rumah kita
di dunia. Nah, ini sebabnya.